Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri 'azimahdatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Pemirsa, kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah yang kemarin telah kita ikuti bersama muqaddimah atau pembukaannya. Selanjutnya untuk saat ini kita akan mengkaji tentang Arkanul Islam, yaitu rukun Islam. Sebelumnya kita tawasul Fatihah kepada beliau musannif hadzal kitab, yaitu Syekh Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barokah daripada ilmu-ilmunya dan juga barokah daripada apa yang kita pelajari kitab Safinatun Najah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa dzurriyyatihi wa ila jami' ahli baitihi wa ila hadrati Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Sayyidina Syekh Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhuma wa usulihima furu'ihima jami' ahli silsilatihima akhus bi dzikri ila musannif hadzal kitab Syekh Sumair bin Abdul Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi, amin ya rabbal alamin. Pemirsa, kita awali faslun, fasal arkanul islami yang menjelaskan tentang rukun Islam, yaitu khamsatun, ada 5. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Pertama, rukun Islam itu adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang layak, yang patut disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang kedua, wa iqamus shalah, mendirikan sholat. Yang ketiga, wa ita'uz zakah, mengeluarkan zakat. Yang keempat, wa sumu Ramadan, dan puasa pada bulan Ramadan. Dan yang terakhir rukun Islam yang kelima, yaitu wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, yaitu menunaikan ibadah haji, menyengaja untuk haji ke Baitullah bagi orang yang mampu untuk melaksanakannya. Pemirsa, yang kita kaji satu persatu. Pertama adalah rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Perlu diketahui rukun itu adalah tiang atau pokok, pondasi. Jadi orang yang mengaku Islam di dalam beragama itu, agar Islamnya kokoh, dalam beragama itu kuat, maka hendaknya 5 rukun ini harus dilaksanakan. Kita bisa membayangkan, andai kata kita membangun rumah tanpa ada pondasi yang kuat atau tanpa adanya tiang penyangga yang kuat, maka niscaya dalam waktu yang relatif singkat rumah itu akan ambruk. Begitu pula agama. Kita mengaku Islam, tetapi salah satu rukun Islam yang 5 ini kita abaikan, maka Islam kita nanti akan rapuh dan bisa roboh. Yang pertama adalah syahadat. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yaitu bersaksi mengucapkan, lisannya mengucapkan syahadat disertai dengan keyakinan di dalam hati bahwa meyakini dengan sepenuh hati bahwa tidak ada Tuhan selain Allah
dan mengakui bahwa Rasulullah, bahwa Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah sebagai utusannya Allah. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah itu mafhum dikenal dengan syahadat tauhid. Kemudian yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah syahadat Rasul. Kedua-duanya ini wajib diucapkan bagi orang yang mengaku Islam. Tidak hanya diucapkan, tapi tembus di dalam hati, diyakini, disertai dengan diikuti dengan ketaatan. Artinya taat terhadap perintah-perintah agama, dalam hal ini adalah perintah Allah dan Rasulnya, serta menjauhi larangannya. Sekarang bagaimana misalkan ada syahadat itu diucapkan, wajib diucapkan bagi siapa? Yang jelas syahadat ini wajib diucapkan bagi orang kafir asli atau non muslim asli. Itu bila mau masuk Islam itu wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat ini, ya, itu wajib hukumnya. Atau dikatakan muslim juga bagi seorang anak yang dilahirkan dari ibu muslimah, ibu yang Islam, atau mungkin ayah yang Islam. Itu otomatis bayi tersebut lahir dalam keadaan Islam. Sekarang bagaimana andai kata ada seseorang yang percaya akan adanya Allah, percaya akan adanya Tuhan, tetapi dia tidak melafalkan syahadat, tidak mau mengucapkan syahadat. Dia hanya percaya saja misalkan, dan itu bisa jadi, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai orang Islam. Kenapa? Karena syahadat ini merupakan masuk bagian daripada li'ija'il ahkamid dunya. Jadi ucapan syahadat ini merupakan bagian syarat untuk diperlakukan sebagai orang Islam di dunia. Jadi kita bila melihat orang tersebut, ada orang percaya, ngaku percaya adanya Allah, ngaku akan kerasulannya Kanjeng Nabi Muhammad, tetapi dia tidak mau bersyahadat, tidak mau mengucap syahadat, maka keislamannya batal. Kita tidak boleh mensolatinya, tidak boleh mengkafani, tidak boleh menyolati jenazahnya, karena hukumnya secara zahir di dunia ini dia tidak bersyahadat, walaupun hatinya itu percaya, misalkan seperti itu. Ya, itu yang pertama adalah syahadat. Selanjutnya rukun yang kedua yaitu wa iqamus shalah, yaitu mendirikan sholat. Bagaimana kita sholat? Al-Quran memerintahkan kita sholat, Al-Hadis juga memerintahkan kita sholat, maka sholat kita juga memang harus sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad. Beliau Kanjeng Nabi dawuh, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Nah, sekarang Kanjeng Nabi kan sudah wafat. Bagaimana cara mengetahui gerak-gerik tata cara sholat? Ya tentunya Kanjeng Nabi meskipun sudah wafat, beliaunya meninggalkan kitab 2 pusaka yang harus kita pelajari agar kehidupan kita itu menjadi selamat dunia sampai akhirat, yaitu Al-Quran dan Hadis. Sementara untuk belajar Al-Quran dan Hadis butuh ahli, butuh orang yang mengerti, butuh orang yang alim, yang sangat detail mengetahui hukum-hukum seluk-beluk agama. Maka Kanjeng Nabi meninggalkan wasiat 2 itu, juga meninggalkan penerusnya yaitu para ulama. Untuk itu kita hendaknya senantiasa selalu belajar untuk mengetahui, untuk mempelajari bagaimana agar sholat kita itu pas dan tepat sesuai dengan aturan yang berlaku secara syariat. Nah, ini yang menarik, bahwasanya sholat itu maknanya adalah ad-du'a. Dari sholat itu sebetulnya makna secara bahasa adalah doa. Jadi orang yang sholat
itu berarti orang yang memohon berdoa kepada Allah. Maka mutlak dibutuhkan beberapa adab dan juga beberapa aturan agar sholat kita itu diterima. Nah, secara istilah dalam Fathul Qorib ya, ini perbandingan, itu diterangkan bahwasanya sholat itu aqwalun wa af'alun muftahatun bitakbir muhtamatun bitaslim bisyaro itu maksusoh, yaitu rangkaian ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam disertai dengan syarat-syarat dan rukun yang telah ditentukan. Itu adalah sholat. Jadi permulaannya takbir dan diakhiri dengan salam serta ada beberapa syarat rukun yang harus dipenuhi. Itu sholat. Kalau orang Islam betul-betul menjalankan, mendirikan sholat ini dengan sungguh-sungguh, dengan adab dan dengan tuntunan yang dibenarkan syariat, maka insya Allah dengan barokah sholat tadi akan dijaga dirinya dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Pertanyaannya sekarang, bagaimana mensikapi orang Islam kelihatannya juga sholat, tetapi ternyata sholatnya itu tidak ngefek sama sekali terhadap perilaku positif di kehidupan sehari-hari. Nah, ini kan menarik sekali. Dapat kita kadang-kadang ya secara nyata dapat kita lihat kadang-kadang sholatnya bagus, dilihat juga kelihatan kok khusyuk, tapi kadang-kadang juga masih suka bohongi orang, masih suka dusta, masih suka kadang-kadang juga perilakunya itu mencuri dan lain sebagainya. Itu bagaimana terhadap efeknya kok tidak imbas sampai seperti itu. Lah perlu diketahui agar kualitas sholat kita bagus dan khusyuk tentunya juga harus sesuai dengan aturan-aturan syariat Islam. Di antaranya syarat rukunnya harus tepat. Kemudian yang paling penting lagi di dalam sholat itu harus beradab. Artinya hatinya itu harus nyambung pada Allah. Hatinya harus nyambung pada Allah sehingga tidak hanya gerakan-gerakan rukuk, sujud, bangkit, tidak seperti itu. Tapi hatinya betul-betul khudur, merasa diawasi oleh Allah. Dalam hal ini maka pernah ada syair yang mengingatkan kepada kita, fakam min musalli ma lahu min sholatihi siwa ru'yatil mihrab wal khafdi war raf'i tarahu ala sudkhil hasirati iman wa himmatuhu fisuki fil ahdi wad daf'i. Betapa banyak orang sholat namun tidak ada baginya sholat, tidak ada pahalanya sholat, kecuali hanya melihat mihrab, melihat tempat sujud, melihat tempat sholat, turun dan bangkit, rukuk sujud, engkau hanya berada di atas hamparan tikar atau hamparan sajadah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan sholat. Sementara hatinya tertuju kepada perniagaan di pasar. Fisiknya sholat, tapi hatinya melalang buana, melamun, khayal kemana-mana tanpa mengerti apa yang diucap dan tanpa beradab dengan Allah yang kita sembah atau kita sholat. Pemirsa, itu sholat. Mudah-mudahan kita selalu menjadi hambanya Allah yang memang betul-betul selalu haus dengan belajar, sehingga mudah-mudahan sholat kita diakui meskipun belum sempurna khusyuk, kita tetap berupaya untuk kita selalu mencari jalan yang terbaik untuk mendapatkan sholat yang khusyuk, yaitu sholat yang memang betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya rukun yang ketiga, yaitu rukun Islam yang ketiga, yaitu wa ita'uz zakah, mengeluarkan zakat. Zakat itu secara bahasa ya, atau secara makna, secara umum itu mempunyai arti dua. Yang pertama, zakat itu berkembang,
Makna yang pertama itu berkembang, jadi orang yang diberi rezeki oleh Allah, diberi kelebihan rezeki oleh Allah, kemudian mau mengeluarkan zakat, maka pada hakikatnya harta tersebut nanti akan berkembang. Secara mata dohir mungkin berkurang ya, karena diberikan kepada orang yang berhak, tetapi pada hakikatnya rezeki itu nanti sebetulnya akan berkembang dan barokah, sehingga tidak akanlah habis. Belum ada ceritanya orang mengeluarkan zakat terus habis hartanya atau rugi, itu belum ada ceritanya. Kemudian makna yang kedua adalah suci. Jadi zakat itu mengandung makna suci. Orang yang mengeluarkan zakat, Allah akan mensucikan harta bendanya. Orang itu akan disucikan dirinya dengan mengeluarkan zakat. Kenapa? Secara logika ya, karena apa yang kita dapat, meskipun itu upaya kita, jerih payah kita di dalam bekerja sekalipun, secara sadar maupun tidak, rezeki itu pasti melibatkan orang lain. Misalkan kita mau makan, pasti melibatkan petani, yaitu yang memproses, yang menanam padi. Kemudian kita juga akan bersinggungan jual beli dengan para pedagang. Nah, itu mungkin disadari atau tidak, kadang-kadang kita terjebak memaksa di dalam berjual beli, atau mungkin sedikit-sedikit agak berlebihan di dalam menawarkan barang, sehingga kesannya memaksa dan lain sebagainya. Nah, seperti itu meskipun tidak haram, tetapi hal-hal yang mestinya tidak pantas itulah yang menjadikan kotor harta benda, sehingga sulit untuk menjadi barokah. Dengan mengeluarkan zakat itulah, maka insya Allah, dan itu janji Allah, akan dibersihkan harta benda kita, akan dibersihkan diri kita dengan mengeluarkan zakat. Pemirsa, selanjutnya yang ingin kita haturkan di sini adalah apa saja yang wajib dizakati. Imam Syafi'i berpendapat yang pertama adalah hewan ternak, meliputi sapi, kambing, ya, termasuk unta, atau kalau dalam fikih itu hewan yang punyai punggul atau kerbau. Nah, itu termasuk dizakati, hewan yang harus dizakati. Selanjutnya emas dan perak, ini juga harus dizakati, yang tentunya ada syarat-syarat tertentu untuk mengeluarkan emas dan perak, untuk mengeluarkan zakat emas dan perak. Di antaranya misalkan sudah satu nisab, ya, satu nisab emas itu kisaran 90 sampai dengan 95 gram emas. Nah, bila emas itu dipakai, bila emas itu tidak dipakai, bila emas itu dipakai maka tidaklah itu dizakati. Tapi kalau misalkan kula panjenengan iki gadah emas, disimpan selama haul 1 tahun penuh, dan emas itu mencapai 90 sampai dengan 95 gram, disimpan di lemari, lah itu berarti selama 1 tahun itu wajib mengeluarkan zakat. Ya, jadi itu zakatnya. Kemudian misalkan perak, atau misalkan punya uang lah, misalkan punya uang, tidak emas tapi uang, yang uang itu kisaran miliaran misalkan, dan uang itu tersimpan rapi, entah di lemari atau di tabungan, di BMT atau di mana itu, maka ketika kurs uang itu memang melebihi atau mungkin nilainya sama dengan emas, nilainya sama yaitu 95 gram, maka itu juga wajib dizakati. Nah, cuma kita tidak menerangkan di sini, insya Allah lebih detail terkait zakat ini akan diterangkan pada babnya nanti. Selanjutnya yang ketiga menurut Imam Syafi'i yang wajib dizakati adalah zuru', yaitu pertanian berupa padi, jagung, gandum, yaitu makanan-makanan pokok menurut mazhab Imam Syafi'i seperti itu. Selanjutnya buah-buahan itu juga wajib dizakati. Kemudian perdagangan atau toko, misalkan panjenengan atau saya buka toko bulan bulan Desember tanggal 1 misalkan, lah itu besok 1 tahun besok pada tanggal 1 Desember
1 tahun lagi nanti itu dihitung dari modal, kemudian barang yang ada dalam toko itu ditotal kisaran ada berapa, kok ternyata mencapai mencapai kisaran 90 sampai nilainya 90 sampai 95 gram dari harga emas, maka kita sudah wajib mengeluarkan zakat. Selanjutnya rikas, barang temuan, kemudian barang tambang atau emas kita memilikinya itu juga wajib untuk dikeluarkan zakat. Pemirsa, meskipun belajar zakat itu tidak wajib, istilahnya itu terus menerus. Jadi belajar zakat itu bila kita punya kewajiban zakat, sudah berkewajiban zakat, maka wajib kita belajar zakat. Tapi misalkan belum, ya berarti ya tidak apa-apa kita tidak belajar zakat. Tapi mosok kok pengen itu ndak pengen mengeluarkan zakat, pengen yang menerima zakat terus kan tidak. Terus lagian kita masa ingin jadi orang bodoh, ya meskipun belum memiliki harta yang cukup untuk mengeluarkan zakat misalkan, ya kita tetap berupaya untuk selalu belajar agar kita, derajat kita sebagai tolab, sebagai orang yang pelajar itu memang betul-betul kita bertanggung jawab penuh, diberi akal yang sehat kita gunakan untuk belajar. Pemirsa, selanjutnya untuk rukun Islam yang keempat, yaitu wasumu Ramadan, puasa pada bulan Ramadan. Wajib hukumnya puasa Ramadan bagi orang Islam yang baligh, yang berakal, yang suci dari haid dan nifas, yang mampu melaksanakan puasa. Itu wajib puasa Ramadan. Ada yang tidak wajib, ada wajib Islam tapi tidak wajib puasa Ramadan. Itu ada 8 atau 9 ya, yang tidak wajib puasa Ramadan. Di antaranya yang pertama anak kecil, meskipun Islam tapi masih kecil, anak kecil yang belum baligh itu tidak wajib puasa Ramadan. Tapi orang tuanya wajib mengajarinya, mendidiknya untuk latihan berpuasa agar kuat berpuasa. Kalau tidak ya nanti berdosa orang tuanya, karena tidak mau mengajari, tidak mau mendidik anaknya untuk melaksanakan syariat Islam. Selanjutnya yang kedua yang boleh tidak puasa adalah orang gila. Orang gila tidak berakal, tidak wajib. Selanjutnya yang ketiga orang yang sakit yang memberatkan atau sakitnya itu membahayakan bila ia gunakan untuk berpuasa, itu boleh tidak berpuasa. Yang keempat orang tua yang karena sepuhnya, karena tuanya ia sehingga berat untuk melakukan puasa. Nah ini boleh tidak melakukan puasa. Selanjutnya yang kelima orang yang haid atau nifas. Ini bagi perempuan yang haid maupun nifas boleh ini tidak wajib puasa. Kemudian selanjutnya yang nomor 6 hamil, orang hamil. Kemudian yang ketujuh orang yang menyusui, ini boleh tidak berpuasa atau tidak wajib berpuasa. Selanjutnya yang ke-9 yaitu orang yang berpergian dengan syarat kurang lebih bepergiannya itu mencapai 84 km jarak perjalanannya itu. Termasuk misalkan sopir itu boleh tidak berpuasa kalau memang dalam perjalanannya itu sudah mencapai 84 km itu boleh. Namun perlu diketahui bahwasanya musafir ini batas daripada misalkan saya atau panjenengan dari Bojonegoro ke Banyuwangi atau kembali misalkan. Nah itu jarak tempuhnya kan melebihi 84 km. Nah, ini misalkan sampai sana menginap 5 hari. Nah itu maka masa musafir, masa bepergiannya itu hanya terhitung 4 hari. Ada yang mengatakan ulama itu 3 hari
Jadi 4 hari, selebihnya itu dia tetap wajib puasa. Yang 4 hari itu dia bersandang berstatus musafir, maka ketika tidak melakukan puasa Ramadan pun tidak apa-apa karena statusnya masih musafir. Selanjutnya yang terakhir adalah rukun Islam yang kelima, yaitu haji, yaitu hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, yaitu menyengaja melakukan ibadah haji ke Baitullah, ke Ka'bah, ke Baitullah, di mana haji ini wajib bagi orang Islam yang sudah mampu dalam seumur hidup sekali wajibnya. Jadi bila mampu itu wajib melakukan ibadah haji seumur hidup sekali. Nah, kalau haji itu ada rukun-rukun dan wajib haji yang harus dilaksanakan. Di antaranya rukunnya itu nanti ada niat, kemudian wukuf di Arafah, kemudian tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali, kemudian sa'i dan tahallul. Tahallul mencukur, itu haji. Nah, bedanya dengan umroh, kalau umroh itu cukup dengan niat, kemudian mikot di tapal batas yang sudah ditentukan, kemudian niat umroh, tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali, sa'i 7 kali, dan juga tahallul. Itu kalau umroh sudah cukup seperti itu. Karena haji ibadah badan pemirsa, maka bagi orang yang misalkan mengikuti imam untuk melakukan ibadah haji, sementara fisiknya kuat, mengikuti terus, dia niat mengikuti terus, kemudian tidak membaca apa-apa, karena itu ibadah haji adalah ibadah fisik, maka itu sah hajinya. Nah, ini. Kemudian yang terakhir dalam hal ini haji itu ada kalimat istitoah, mampu. Mampu ini bisa jadi mampu bekalnya, yaitu digunakan untuk pergi haji, dan keluarga yang ditinggalkannya itu juga ada biaya untuk hidup. Kemudian yang kedua, mampu dalam hal ini adalah mampu fisik. Nah pemirsa, dari beberapa pemaparan ini mungkin banyak kekurangan atau mungkin perbedaan pendapat para ulama madhab. Untuk selanjutnya lebih detail terkait penjelasan masing-masing rukun Islam ini akan diterangkan pada bab selanjutnya. Tanpa mengurangi rasa hormat, banyak mungkin kekurangan yang kita sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah dan manfaat, serta kekhilafan itu murni dari kami, serta apabila ada kelebihan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu memang minallah. Kita hanya menyampaikan sedikit daripada ilmu yang diberikan Allah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.